Baik, semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan pada kesempatan sore hari ini saya kembali berada di kandang kambing saya. Dan sebelum kita beranjak ke Jakarta besok, saya akan sedikit mereview mengenai kandang kambing ini. Dan sebelum saya review, saya akan bersih-bersih dulu untuk kandangnya ini. Saya akan bersihkan dulu. Kita akan bersih-bersihkan dulu. Bersihkan dulu kandang kambingnya. Pipinya mana? Kita bersih-bersih dulu untuk kandang kambingnya. Habis rumputnya. Habis rumputnya. Buka itu yang apa? Fermentasi. Ini Aririn. Sebentar. Nih. Nih. Udah. Nih, belum tadi. Belum. Nih. Alim. Oh iya. Alimnya. Alim. Shooting kembali untuk bandotnya. Ini untuk biangnya. Ini untuk makanan fermentasi ya. Di fermentasi daun ini apa rumput? Daun singkong ya. Daun singkong. Untuk di fermentasi. Nah, kelas berapa? Kelas 6 ya. Bentar. Mana tadi? Nah, nih. Yuk. Kalau difermentasi bisa? Oh, bisa sebulan ya. Ini kita kasih fermentasi untuk lebih seneng di fermentasi ya ininya ya. Gitu ya. Beri fermentasi daun singkongnya. Jadi kalau pas lagi sibuk kasih fermentasi ya. Awak sekali. Nanti mungkin habis lebaran saya fix di sini bisa membuat kebun sayur-sayuran lah, pokoknya apa aja lah
akan maksimalkan. Kita ikut ke sawah biar nggak bete. Jadi kalau di drum, bulan In drum ya. kalau dikasihkan kawan di ayam kan Bisa di. Kalau sobek bocor bisa ini ya, busuk ya. Baik, saya bersama kambing bandotnya ini untuk pacekannya ini cukup besar sekali, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan mereview kembali terkait dengan kambing saya. Kenapa saya lebih tertarik untuk memelihara kambing? Ini adalah mempunyai nilai historis tersendiri, mengingatkan kepada masa lalu, masa perjuangan saya, bagaimana saya bisa meraih cita-cita. Jadi mulai dari SD sampai dengan SMP, bahkan SMA, hanya mampu sampai dengan sekolah SMA ya. Satu keluarga ada kurang lebih 5 orang ya. Jadi orang tua tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya miara kambing. Dan pada waktu itu tidak mengenal yang namanya apa itu breeding, apa itu penggemukan, dan lain sebagainya, apa ya, vegeting atau apa itu. Kita tidak pernah mengenal yang namanya itu. Yang dimanfaatkan oleh orang tua adalah kotorannya atau pupuknya, karena dengan pupuk orang tua bisa menanam sayur-sayuran untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Dan setiap 5 hari sekali pohon wakil kliwon pahing ya. Jadi setiap kliwon dan pahing pasaran Jawa selalu ke pasar untuk membawa dagangan sayurannya untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Jadi sekali lagi bahwa kita miara kambing ini mempunyai nilai historis yang luar biasa, mengingatkan kepada masa lalu saya, mengingatkan ke perjuangan saya, dan mengingatkan orang tua saya bagaimana jerih payah orang tua membiayai anak-anaknya dengan bermodalkan kambing hanya 1 atau 2 ekor, yang diambil pupuknya, diambil kotorannya, dari rumputnya, pakannya, kemudian kena kencing kambing, kemudian dipendem ya, dipendam di dalam tanah, kemudian menjadi pupuk, dan akhirnya untuk menanam sayur-sayuran yang dijual setiap hari, dan akhirnya bisa membiayai anak-anaknya. Itu luar biasa bagi saya, menjadi panutan bagi saya dari kelas 1 SD sampai dengan SMP. Tatkala anak-anak di luar sana bermain bercandaria, bermain layang-layang, memancing, bermain bola, tetapi saya sudah dididik untuk bekerja keras, untuk ngangon kambing, untuk mencari rumput dan lain sebagainya. Luar biasa didikan orang tua, dan alhamdulillah dengan didikan orang tua yang luar biasa, saya anak-anaknya bisa ya, walaupun hanya sampai dengan pendidikan SMA untuk di desa, mungkin sudah lumayan lah, sudah lumayan. Dan akhirnya saya bisa meraih cita-cita ya, cita-citanya walaupun hanya sebatas SMA, tapi pada waktu itu sudah luar biasa lah, sudah luar biasa, sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang lumayan ya, boleh dibilang untuk ukuran SMA udah lumayan lah ya. Jadi ketika anaknya alhamdulillah, yang satu menjadi kepala sekolah, yang adik saya menjadi TU di SMP, dan alhamdulillah saya pun juga bisa bekerja di perusahaan ya yang boleh sedikit agak keren lah, perusahaan Astra begitu. Dan tidak berhenti sampai di situ, sahabatku semuanya, cinta Pak John Channel dimanapun Anda berada.
Cerita itu saya ceritakan kepada anak-anak saya. Saya ceritakan bahwa saya dari SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA tidak pernah yang namanya kita bermain. Kita selalu dituntut untuk bekerja dan bekerja. Kita dididik untuk bekerja dengan tegas, bukan keras ya. Menurut saya didikan orang tua adalah tegas. Dan anak saya akhirnya terpacu dengan hal itu. Tak mungkin di kota dia mau berbuat apa. Yang dia buktikan adalah belajar dan belajar. Dia membuktikan kepada orang tuanya bahwa saya ingin belajar. Dan alhamdulillah berkat kerja kerasnya, bahkan kalau saya sedari SD, SMP, saya selalu ngangon kambing, tapi anak saya tentunya tidak mungkin ngangon kambing atau mungkin jualan, tidak mungkin ya, namanya anak di kota. Dan dia akhirnya belajar dalam waktu 1 hari semalam adalah 12 jam dia belajar. Dia ingin membuktikan seperti apa kata-kata orang tuanya. Nah, sedari kecil selalu dididik tegas, bekerja keras oleh orang tuanya, dan akhirnya dia dalam 1 hari belajar 12 jam. Dan alhamdulillah bisa diterima di 3 fakultas atau 3 fakultas negeri ternama, yaitu diterima di SETAN, diterima di UGM, dan diterima di ITB. Dan akhirnya dari ketiganya diambil yaitu yang di ITB, yaitu di Fakultas Teknik Kimia. Itu adalah berkat didikan yang luar biasa dari orang tua. Wabil khusus adalah orang tua saya. Dan dari pengalaman saya, dari kecil saya sampaikan kepada anak saya. Dan alhamdulillah, selepas dari lulus di Kimia ITB, sekarang bisa bekerja di Pertamina. Dan luar biasa, semuanya adalah berkat dari kambing. Jadi kambing ini mempunyai nilai historis yang luar biasa. Selain memang dari didikan atau training pensiunan Astra, saat kita di training di pensiun Astra, dididik untuk mencari kegiatan yang sekiranya hobi, dan ini merupakan hobi saya, bukan hanya sekedar hobi tapi mempunyai nilai historis yang lumayan tinggi. Sekali lagi dari kedua anak saya, berkat kerja keras berkat ini, pengalaman dari ini, kambing ini, dengan pengalaman ini, jadi sekarang bekerja di Pertamina. Dan yang kedua sedang menyusun skripsi di UNJ, mengambil fakultas psikologi. Dan itulah pengalaman dari saya yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa di luar sana. Tentunya tidak ada niat sombong, tidak ada niat teriak dan lain sebagainya, tetapi yang saya sampaikan adalah bekerja keras dan bekerja. Itulah, tidak ada kesempatan kita untuk bermain, tidak ada kesempatan kita untuk lari ke sono kemari, apalagi menggunjing, membicarakan orang, tidak ada. Yang adalah bekerja. Dan tentunya ibadah itu udah pasti sebagai bekal kelak di akhir sana. Dan sebagai akhir kata, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati di pemirsa di rumah. Sekali lagi, tidak ada maksud saya untuk berkata lebih, sombong atau riak dan lain sebagainya. Ini adalah semata-mata untuk membangkitkan semangat saya, untuk membangkitkan semangat teman-teman di luar sana, khususnya pensiunan. Jangan patah semangat, bahwa pensiun adalah bukanlah akhir dari segala-galanya. Masih banyak hal-hal yang harus atau yang bisa kita lakukan buat diri kita, buat keluarga kita, buat sanak famili andetolan di keluarga kita, atau mungkin juga buat orang-orang yang di luar sana, agar kelak apabila kita diambil oleh Yang Maha Kuasa, kita sudah punya bekal. Karena kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, tetapi tatkala kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf, dan akhirnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.